Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita, soal UP latihan, soal UP UKM PPG untuk guru PJOK atau mapel PJOK. Jadi sudah ada beberapa part sebelumnya, silahkan tonton part-part sebelumnya. Insya Allah nanti saya akan simpan juga di deskripsi biar memudahkan teman-teman di deskripsi video. Memudahkan teman-teman untuk melihat video-video sebelumnya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar lebih manfaat dan saya lebih semangat mengupload video-video terbaru lainnya. Baik, kita langsung masuk ke kisi-kisi dan soal yang pertama. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan aspek motivasi, percaya diri, dan persepsi dari dalam hubungan dengan aktivitas penjas dan olahraga. Kita lihat soalnya. Cara merangsang kepercayaan diri yang dapat meningkatkan kemampuan belajar gerak anak adalah A. Pemberian pujian, B. Melakukan drilling atau pengulangan, C. Memberikan materi permainan, D. Memberi nasihat, E. Mengetes. Jawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5-10 detik. Jadi jawabannya ada di option A, pemberian pujian. Kepercayaan diri adalah salah satu kunci kesuksesan belajar gerak. Beberapa strategi yang sering dilakukan guru adalah memberikan keteladanan, pembiasaan, dan pemberian reward, misalnya memberikan pujian. Strategi ini biasa efektif dalam pembelajaran gerak, terutama bagi anak-anak dengan kemampuan rendah. Jadi jangan tanggung-tanggung, jangan terlalu pelit memberikan pujian, karena pujian itu bisa membangun, meningkatkan kemampuan belajar anak, baik itu gerak maupun IQ-nya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan aspek etika dan perilaku moral dalam konteks aktivitas penjas dan olahraga. Kita lihat soalnya. Berjabat tangan setelah selesai pertandingan menunjukkan sikap A. Toleransi, B. Kerjasama, C. Sportif, D. Persahabatan, E. Memaafkan. Jadi jawabannya C, sportif. Secara arti kata, sportivitas adalah sikap adil atau jujur pada lawannya. Sikap bersedia mengakui keunggulan, kekuatan, kebenaran lawan atau kekalahan atau kelemahan kesalahan sendiri. Sikap keolahragawanan atau sportivitas adalah nilai etis yang dijunjung sebagai prinsip bidang olahraga bagi setiap atlet, olahragawan, pengadil, dan anggota yang terlibat dalam bidang olahraga untuk mengacu pada perilaku penghormatan, pengakuan dan toleransi hak-hak sesama insan olahraga yang menciptakan persaingan positif tanpa niat merugikan pihak lain atau tanpa berlaku curang, baik dalam pertandingan ataupun di luar pertandingan. Contoh sikap ini adalah berjabat tangan setelah selesai pertandingan. Ya, kita biasa lihat ya di tinju misalnya, di bulu tangkis, tinju, UFC misalnya, yang sudah pada bonyok, ya, mereka tetap menjaga sportivitas, tetap bersalaman. Ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya.
Kompetensi profesional penjas, indikator esensial mampu menguraikan aspek budaya, suku, dan gender dalam konteks aktivitas penjas dan olahraga. Coba kita lihat soalnya. Aktivitas olahraga di bawah ini sesuai untuk siswa perempuan. A. Kasti, B. Sepak bola, C. Bola voli, D. Tinju, E. Semua jawaban benar. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, semua jawaban benar. Jadi kasti, sepak bola, voli, bola voli, tinju semua bisa atau sesuai dengan siswa perempuan. Untuk siswa perempuan, kita lihat pembahasannya. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atau atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Istilah gender seringkali tumpang tindih dengan seks atau jenis kelamin. Padahal dua kata itu merujuk pada bentuk yang berbeda. Seks merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya jelas terlihat seperti laki-laki memiliki penis, skrotum, memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, memproduksi sel telur. Alat-alat biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan sehingga sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan dari Tuhan atau nature ya. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya laki-laki itu kuat, rasional, perkasa. Sedangkan perempuan itu lembut, lebih berperasaan, dan keibuan. Ciri-ciri tersebut sebenarnya bisa dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang lembut dan lebih berperasaan. Demikian juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan bisa berbeda di masing-masing tempat. Zaman dulu, di suatu tempat, perempuan bisa menjadi kepala suku, tapi sekarang di tempat yang sama, anak laki-laki menjadi kepala suku. Sementara di tempat lain justru sebaliknya, artinya segala hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain. Komunitas ke komunitas yang lain dikenal dengan gender. Di sisi lain, olahraga adalah konstruksi sosial. Olahraga tidak berada dalam ranah seks biologis, di mana olahraga bisa dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini dia intinya. Ya. Oleh sebab itu, olahraga apapun sesungguhnya bisa dilakukan oleh perempuan. Ya, sangat jelas ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan aspek dinamika sosial yang berkembang dalam aktivitas penjas dan olahraga. Kita lihat soalnya. Perbedaan pendapat dalam mengatur strategi akan menumbuhkan kemampuan siswa di bawah ini kecuali A. Pemecahan masalah, B. Menghargai pendapat orang lain, C. Berdebat, D. Toleransi, E. Komunikasi. Jadi jawabannya ada di option C, berdebat ya. Kita lihat pembahasannya. Ingat ya, ada kata kecuali. Penyusunan strategi tim hanya bisa dilakukan secara kelompok
Oleh sebab itu, secara otomatis guru sudah menggunakan pendekatan diskusi kelompok. Pengertian diskusi kelompok adalah cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama memberikan argumentasi dan ide-ide dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang heterogen dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan teman sejawat atau peserta didik lain sebagai rekan dalam memecahkan masalah atau mendiskusikan materi-materi yang telah ditentukan kepada kelompok-kelompok tersebut, dan mereka dapat saling membantu dan tukar-menukar pendapat dan ide yang ada, yang pada akhirnya dapat merangsang peserta didik lebih bergairah dalam belajar. Dan dalam sistem ini, guru sebagai fasilitator dan pengarah efektivitas pembelajaran. Disinilah pembelajaran efektif seperti pemecahan masalah, menghargai pendapat orang lain, dan toleransi akan terjadi. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial mampu menguraikan jenis-jenis keterbatasan individu pada anak berkebutuhan khusus. Kita lihat soalnya. Anak yang tidak memiliki kelambanan fungsi intelektualnya disebut A. tunagrahita, B. tunarungu, C. tunadaksa, D. tunalaras, E. autis. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu tunagrahita ya. Anak yang tidak memiliki kelambanan fungsi intelektual. Coba kita baca pembahasannya. Berikut ini adalah jenis-jenis hambatan anak berkebutuhan khusus. Poin pertama, tunagrahita ya, yang ini. Pengertian tunagrahita menurut American Association of Mental Deficiency AMD dalam B3PTKSM halaman 20 sebagai berikut, yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata sub-average, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes yang muncul sebelum usia 16 tahun yang menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif. Sedangkan pengertian tunagrahita menurut Japan League for Mentally Retarded tahun 1992 halaman 22 dalam BP3PTKSM di halaman 20-22 sebagai berikut. Fungsi intelektualnya lamban, yaitu IQ 70 ke bawah berdasarkan tes intelijensi baku. Kekurangan dalam perilaku adaptif terjadi pada masa perkembangan, yaitu antara masa konsepsi hingga usia 18 tahun. Pengklasifikasian atau penggolongan anak tunagrahita untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya berdasarkan tingkat gangguannya atau kecacatannya. Tunanetra dibagi dua, yaitu buta total atau total blind, dan yang masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu untuk mobilitasnya bagi tunanetra dengan menggunakan tongkat khusus, yaitu berwarna putih dengan ada garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan pendengaran, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak
terhadap kehidupannya secara kompleks. Pada umumnya, klasifikasi anak tunarungu dibagi atas dua golongan atau kelompok besar, yaitu tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah seseorang yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar sehingga membuat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik itu memaki atau tidak memakai alat dengar. Memakai ya. Kurang dengar adalah seorang yang mengalami kehilangan sebagian kemampuan mendengar, akan tetapi ia masih mempunyai sisa pendengaran. Dan pemakaian alat bantu dengar memungkinkan keberhasilan serta membantu proses informasi bahasa melalui pendengaran. Selanjutnya adalah tunadaksa, berasal dari kata tuna yang berarti rugi, kurang, dan daksa berarti tubuh. Dalam banyak literatur, cacat tubuh atau kerusakan tubuh tidak terlepas dari pembahasan tentang kesehatan, sehingga sering dijumpai judul physical and health impairments atau kerusakan atau gangguan fisik dan kesehatan. Hal ini disebabkan karena seringkali terdapat gangguan kesehatan. Sebagai contoh, otak adalah pusat kontrol seluruh tubuh manusia. Apabila ada sesuatu yang salah pada otak, luka atau infeksi dapat mengakibatkan sesuatu pada fisik atau tubuh, pada emosi atau terhadap fungsi-fungsi mental. Luka yang terjadi pada bagian otak baik sebelum, pada saat, maupun sudah kelahiran menyebabkan retardasi dari mental tunagrahita. Tunalaras ya. Selanjutnya tunalaras adalah pada mengalami kelainan ini dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi ya. Ini dia tunalaras. Ini saya yakin teman-teman paham semua, hanya sekedar refreshing saja atau mengingatkan saja ya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi profesional, indikator esensial, mampu mengimplementasikan aktivitas olahraga pada anak berkebutuhan khusus ya. Kita lihat soalnya. Permainan bola dengan lonceng atau goalball dapat dimainkan oleh siswa yang menyandang A. tunarungu, B. tunadaksa, C. tunalaras, D. berkebutuhan khusus, E. tunanetra. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu tunarungu ya. Kita lihat pembahasannya. Goalball merupakan permainan yang didesain untuk para tunanetra atau yang punya kekurangan dalam penglihatan. Pertandingan ini dimainkan oleh dua tim, di mana masing-masing tim beranggotakan 3 pemain menjaga gawang yang berukuran panjang 9 meter dan tinggi 130 cm. Lapangannya dibagi menjadi 3 bagian, yang terdiri dari landing area, neutral area, dan tim area untuk melempar bola. Masing-masing lawan akan berlomba memasukkan bola ke gawang. Atlet yang sama sekali tidak dapat melihat dan atlet yang punya gangguan penglihatan bisa bermain dalam satu pertandingan. Setiap atlet harus bermain dengan penutup mata. Cara mainnya, bola dilempar ke gawang lawan dan lawan berusaha mencegah masuknya bola dengan badan mereka, namun tidak diperkenankan maju sampai 3 meter. Pemain hanya berada di area depan gawangnya sendiri sepanjang pertandingan. Bola diisi dengan lonceng agar pemain bisa mengetahui arah datangnya bola. Untuk itu, sepanjang pertandingan, penonton tidak boleh berisik agar konsentrasi pemain untuk mendengar datangnya bola tidak terganggu ya. Jadi mereka mengandalkan pendengaran, bukan penglihatan. Makanya diberikan lonceng atau goalball. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Kompetensi profesional PJOK, capaian pembelajaran, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik ya, bola besar ya. Kita lihat soalnya.
Teknik dasar sepak bola yang sangat mendukung dalam mengatur irama permainan adalah A. Kicking, B. Dribbling, C. Passing, D. Overlapping, E. Intercepting. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu dribbling. Ya. Kita lihat pembahasannya. Teknik dasar dalam permainan sepak bola yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola diantaranya menggiring bola atau biasa disebut dengan dribbling, yaitu teknik mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan dan menghambat permainan. Ini ada beberapa poin-poinnya. Menendang bola, kicking, yaitu teknik menendang dan menembak ke arah gawang lawan. Mengumpan bola, passing, yaitu teknik mengoper bola ke teman satu tim. Menghentikan bola, stopping, ya. Yaitu teknik menghalau bola yang terlalu kuat ditendang. Menundul bola, heading, yaitu teknik menerima umpan bola yang melayang dari atas. Merebut bola, intercepting, yaitu teknik mengambil atau merampas bola dari lawan. Selanjutnya menyapu bola atau sliding tackle, yaitu teknik merampas bola dengan mensliding pemain lawan. Oke, kita lanjut ke masih ada lemparan ke dalam, throw in, ya. Yaitu teknik melempar bola ke dalam ketika bola keluar lapangan. Kemudian poin yang terakhir adalah menangkap bola atau goalkeeping, yaitu teknik mempertahankan gawang agar tidak kemasukan atau kebobolan. Oke, kisi-kisi selanjutnya, kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik kombinasi aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Kita lihat soalnya. Menggiring bola basket melewati beberapa pemain untuk masuki daerah lawan dapat diberikan setelah siswa menguasai A. Teknik dasar, B. Strategi, C. Taktik, D. Peraturan permainan, E. Keterampilan gerak dasar. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu teknik dasar. Kita lihat pembahasannya. Teknik dasar dribbling pada basket tujuannya sama dengan teknik dribbling pada sepak bola, yaitu untuk membawa bola menghindari lawan dan menyerang lawan. Perbedaannya adalah dribbling pada bola basket dilakukan dengan memantul-mantulkan bola dengan satu telapak tangan terbuka, bukan menggunakan kaki seperti halnya pada permainan sepak bola. Aturannya jangan pernah menggunakan dua tangan untuk menggiring bola basket dan jangan menggunakan tangan yang mengepal. Ada dua jenis teknik dribbling dalam basket, yaitu yang pertama dribbling tinggi, dilakukan untuk menggiring bola secara cepat memasuki pertahanan lawan dengan cara cepat atau lari. Teknik ini digunakan ketika pemain lawan cukup jauh dari pemegang bola. Yang kedua adalah dribble rendah. Teknik ini dilakukan untuk mempertahankan bola dari rebutan lawan main. Teknik ini digunakan untuk ketika sedang berhadapan langsung dengan lawan dan ingin membuat sebuah terobosan yang memanfaatkan celah yang dibuat oleh lawan ketika lengah. Pembelajaran dribble tinggi hanya akan efektif jika diberikan setelah siswa menguasai gerak dasar bola basket, terutama gerak dasar menggiring. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis strategi, variasi dan kombinasi aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Kita lihat soalnya. Prinsip melakukan smash yang baik adalah di antara pemain lawan. A. Di antara pemain lawan. B. Sedekat mungkin dengan net. C. Kepada pemain lawan yang tidak konsentrasi. D. Pada area yang paling kosong pemain lawan. E. Pada area yang terjauh dari net. Jawab dulu.
Jadi jawabannya ada di option D, pada area yang paling kosong pemain lawan ya. Kita lihat pembahasannya. Smash adalah upaya memukul bola dari net yang ditujukan pada titik sasaran dan ruang kosong. Secara taktik, titik sasaran ini dapat diarahkan pada pemain paling lemah untuk dapat mengembalikan bola. Sedangkan ruang kosong adalah taktik agar bola sulit atau tidak terjangkau oleh lawan dan dapat mematikan permainan ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan selalu disehatkan, teman-teman disehatkan, saya juga disehatkan, sehingga kita bisa masih terus melanjutkan pembelajaran kita untuk persiapan ujian-ujian kita ya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan dan diluluskan, amin. Jika ada kekurangan, mohon maaf, itu kekurangan dari saya. Jika ada yang benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.